Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Dr. Alexander SIPM SI, pengasuh mata kuliah Reformasi Administrasi Publik untuk mahasiswa MAP Unihas Bengkulu. Baik, pada materi ketujuh kita akan membahas bagaimana menuju institusi birokrasi publik yang profesional dan bersih era disruptif 4.0. Untuk mempersingkat waktu, mahasiswa-mahasiswi peserta mata kuliah Reformasi Administrasi Publik, kita akan masuk pada chapter pertama. Ini adalah fakta birokrasi. Ada grafik parabolik ya, yang dapat dilihat ada dua aksis X tentang birokrasi, aksis Y tentang produktivitas atau efisiensi dari birokrasi. Dari gambaran kurva parabolik tersebut, Anda dapat lihat bahwa pada abad 19, ketika kita baru mengenal scientific management, mengenal pengembangan organisasi berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, kita menikmati peningkatan produktivitas yang luar biasa, efisiensi, efektivitas dari organisasi dengan menerapkan nilai-nilai birokrasi modern, birokrasi yang ideal. Sehingga dari tahun 1900 hingga 1940-50-an, birokrasi ideal Weber ini menjadi pembenaran dan desakan untuk diterapkan dalam aplikasi organisasi yang modern. Organisasi modern pada saat itu dicirikan dari penerapan teori-teori scientific management dan birokrasi dalam aplikasi, dalam implementasi pelaksanaan tugasnya. Tapi yang terjadi kemudian hanya 50 tahun kedua di abad itu juga, ini terjadi penemuan-penemuan luar biasa yang menyangkut tentang disfungsi birokrasi. Ada gerakan patologi dalam birokrasi yang harusnya meningkatkan produktivitas. Pada faktanya ditemukan bahwa birokrasi menyebabkan produktivitas menurun. Birokrasi menyebabkan kinerja yang dihambat. Birokrasi justru menyebabkan penyakit-penyakit dalam organisasi. Sehingga pada saat itu 50, 60, 70 itu terjadi desakan supaya dilakukan debirokratisasi, perampingan birokrasi, penyederhanaan birokrasi. Baik, dalam faktanya kemudian kalau kita lihat fakta birokrasi publik di Indonesia ini dari negara 229 negara yang dilihat indeks efektivitas pemerintahannya, ini menunjukkan nilai estimasi kinerja dalam posisi ranking 54,81 ya, dengan skala tertinggi 100. Ini menurut data Kaufman ya, yang dipakai oleh Worldwide Governance Bank Dunia. Nah, dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti India, Malaysia, Hong Kong, atau bahkan Singapura ini walaupun kecil, negara kecil, tapi kinerjanya di dunia ini merupakan kinerja yang memiliki ranking tertinggi, 100 tertinggi. Estimasi kinerja bahkan 2,21. Hong Kong juga rankingnya sangat baik, dari 100 itu 97 dia capai. Malaysia 76,44. Atau bahkan India 56,73. Yang dibandingkan dengan Indonesia 5481, kita tata kelola pemerintahan kita ini masih harus terus-menerus direformasi. Baik, apa yang dapat kita pelajari dari gerakan reformasi tersebut? Pertama, India itu mengaplikasikan nilai good governance ya, sehingga seiring bantuan yang diberikan Bank Dunia. Malaysia mengaplikasikan result based management dalam reformasi birokrasinya. Hong Kong melakukan model reformasi dengan tujuan membangun trust dan modal sosial. Nah, Singapura bahkan lebih sederhana sebenarnya. Singapura itu melakukan model pembenahan tata kelola berbasis kualitas personal aparatur dengan zero growth
tolerance. Zero tolerance. Toleransi sama dengan 0 terhadap tindakan korupsi. Nah, dari model-model tersebut, permasalahan governance ini banyak diterapkan, model demokratisasi, model faktor eksternal, model kolaboratif. Ini menjadi semacam alternatif. Model mana yang akan kita pilih? Baik, menyangkut model, ini adalah fakta ya yang dapat kita hadirkan, dapat kita lihat dan pelajari dalam proses birokrasi kita, terutama dalam proses reformasi birokrasi. Pertama, ada model politik administrasi dikotomi. Ini model di mana administrasi itu dibedakan dari politik sebagai satu pembedaan, dikotomi. Politik sebagai akhir, birokrasi sebagai jalan. Politik sebagai nilai, birokrasi sebagai cara. Jadi ada dikotomi ya antara politik, ada pembedaan yang jelas antara politik, penetapan tujuan, penetapan aturan, birokrasi, pelaksanaan dari aturan-aturan tersebut. Woodrow Wilson, Frank Goodnow, Herbert Alexander Simon ini menganjurkan bahwa fact and value, fakta dan nilai, means and end, cara dan tujuan, ini harus dibedakan. Nah, sehingga kita lihat pada model 3A ini, policy ini pada satu sisi berperan membangun birokrasi, tapi birokrasi juga pada satu sisi berperan dalam masuk ya, mempengaruhi birokrasi. Ini pada 3A. Ini model pertama. Model kedua, terjadi percampuran. Ini tidak bisa dibedakan yang mana politik, yang mana birokrasi. Ini aliran perilaku ya, Easton, Dow, Sayer. Ini melihat bahwa dalam politik dan birokrasi semua berpartisipasi, semua berperan, sehingga tidak dibedakan. Birokrasi mengandung nilai politik, politik juga tidak akan dapat berperan tanpa birokrasi. Ini mixture dalam policy, dalam politik. Berbanding terbalik kemudian dengan apa yang terjadi ini di 3C, mixture in administration. Politik justru berperan mencampuri urusan-urusan administrasi. Politik tidak hanya menjadi penjaga nilai, menjadi pembuat peraturan atau anggaran saja, tapi masuk mempengaruhi elected official, orang-orang yang dipilih. Jadi politik mempengaruhi meritokrasi dalam birokrasi. Nah, ini yang di 3C ya. Dapat dilihat bahwa politik ini masuk ke dalam ranah birokrasi. Yang ketiga, terjadi ini terjadi co-equal ya. Peran politik ini hanya bersifat menetapkan standar-standar, anggaran dan pengawasan, kontrol, budget saja. Ini di 3D. Sementara birokrasi justru masuk besar mempengaruhi politik. Jadi ada peran birokrasi yang masuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan politis. Jadi 3A, 3B, 3C, 3D ini merupakan model birokrasi. Nah, ini konsep governance dan reformasi dalam bentuk singkat. Lane, Henrik, dan Hale menyajikan secara logis bentuk hubungan governance di mana output O ya atau outcome, hasil akhir ini itu sama dengan fungsi dari A, faktor lingkungan ya, environmental factor. Ini terdiri dari struktur politik, kinerja ekonomi, tingkat sumber daya, ketergantungan, kerangka hukum dan target dan lain-lain. Kemudian C ini klien. Karakteristik klien ini sangat berpengaruh terhadap fungsi ya yang menghasilkan outcome. Atribut, perilaku klien, karakteristik, kemampuan ekonomi klien dan lain-lain. Perlakuan atau intervensi ini berhubungan dengan
proses ya yang dilakukan sebagai pekerjaan pemerintah, bagaimana pemerintah mengintervensi dengan program yang baik, sistem yang baik, layak, konsisten, jelas, dan lain-lain. Struktur birokrasi S ini mencakup bagaimana struktur birokrasi, tingkat koordinasi, integrasi, sistem kontrol, pembinaan fungsi. Jadi apakah struktur organisasi ini baik atau buruk, terpusat atau desentral, ini sangat mempengaruhi kinerja pemerintah, output atau outcome pemerintah. Kemudian M, managerial role, peran manajer dalam hal ini administrator publik, ini melingkupi karakteristik komunikasi, metode pengambilan keputusan, profesionalisme, sistem monitor dan evaluasi atau kontrol. Ini sangat berpengaruh juga dalam fungsi yang menciptakan output atau outcome dari pemerintahan. Dari penjelasan tersebut, kemudian mari kita melakukan refleksi. Di mana posisi kita dan pada bagian apa pembenahan administrasi publik di Indonesia ini perlu dilakukan. Sehingga menjadi akhir dari pertemuan kita dari kuliah pertama sampai kuliah ke-7 ini adalah peran apa dan posisi apa yang harus kita lakukan untuk membenahi administrasi publik kita. Demikian kuliah saya menjelang ujian tengah semester. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa pada kuliah-kuliah yang akan datang. Saya cukupkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.